Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fajar Yumanhadi Arifin MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sobilatus Syifa, saya dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok saya yaitu Amelia Damayanti, Dina Deswita, Restu Amelia Karisma, dan juga Safitri. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi tentang landasan epistemologi. Kepada rekan saya, Restu Amelia, saya persilahkan untuk membacakan materi yang pertama. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau pengertian yang kadang sulit untuk dipahami. Nah, dalam memberikan pemaknaan terhadap epistemologi, para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga memberikan pemaknaan yang berbeda ketika mengungkapkannya. Akan tetapi, untuk lebih mudah dalam memahami pengertian epistemologi, maka perlu diketahui pengertian dasarnya terlebih dahulu. Epistemologi berdasarkan akar katanya yaitu episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu yang sistematis seperti teori. Nah, secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Khususnya, yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validasi atau sah berlakunya pengetahuan itu. Selanjutnya materi kedua yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri. Ruang lingkup epistemologi. Dengan memperhatikan definisi epistemologi, bisa dikatakan bahwa tema dan pokok pengkajian epistemologi ialah ilmu. Makrifat dan pengetahuan dalam hal ini dua poin penting akan dijelaskan. Yang pertama yaitu cakupan pokok bahasan. Cakupan pokok bahasan yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian seperti ilmu husuli. Ilmu itu sendiri memiliki istilah yang berbeda dan setiap istilah ini menunjukkan batasan dari ilmu itu. Yang kedua yaitu sudut pembahasan, yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat, maka dari sudut mana subjek ini dibahas, karena ilmu dan makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi. Sudut-sudut yang berbeda bisa menjadi pokok bahasan dalam ilmu. Terkadang yang menjadi titik tekan adalah dari sisi hakikat keberadaan ilmu. Sisi ini menjadi salah satu pembahasan di bidang ontologi dan filsafat. Sisi pengungkapan dan kesesuaian ilmu dengan realitas eksternal juga menjadi pokok kajian epistemologi. Materi ketiga akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Dina Deswita. Kepada Dina Deswita dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Aliran-aliran epistemologi. Dalam teori epistemologi terdapat beberapa aliran. Aliran-aliran tersebut mencoba dalam menjawab pertanyaan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. 1. Golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan, yaitu aliran A. Rasionalisme. Jadi, rasionalisme yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. B. Empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri, melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. C. Kritisme atau transendentalisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia sendiri. 2. Golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif di dalamnya aliran-aliran A. Realisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Dalam pengetahuan yang baik tergambar kebenaran seperti sesungguhnya. B. Idealisme, yaitu aliran yang
berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar diri. Materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Amelia Damayanti. Kepada Amelia Damayanti, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Landasan epistemologi dalam filsafat ilmu. Epistemologi mempermasalahkan kemungkinan berdasarkan mengenai pengetahuan very possibility of knowledge. Dalam perkembangannya, epistemologi menampakkan jarak yang asasi antara rasionalisme dan empirisme. Walaupun sebenarnya terdapat kecenderungan beriringan, landasan epistemologi tercermin secara operasional dalam metode ilmiah. Pada dasarnya, metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuan dengan berdasarkan yang pertama, kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Yang kedua, menjabarkan hipotensi yang merupakan dedukasi dari kerangka tersebut dan melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud dengan menguji kebenaran pernyataan secara faktual. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari landasan epistemologi ini, menurut etimologi, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme yang artinya pengetahuan, dan logos yang memiliki arti ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi ini adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validasi atau sah berlakunya pengetahuan itu. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.